Kami butuh makan, Pak. Kami bukan maling. Saya ajak bangsa Indonesia untuk berani menghadapi kenyataan, walaupun pahit. Daya saing sebuah bangsa berpotensi untuk menentukan sebesar apa perekonomian di negara tersebut. Daya saing yang tinggi dapat mendapatkan kepercayaan investor untuk bisa menaruh dananya dan memutar roda perekonomian. Perputaran roda ekonomi inilah yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebuah poin yang tertulis berkali-kali di buku Paradoks Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. Sayangnya, daya saing Indonesia turun 13 peringkat di tahun 2025, semakin menjauh dari negara peers seperti Malaysia, Thailand, apalagi Singapura. Lalu seperti apa kompetisi kita untuk mendapatkan investasi global? Kita akan bahas dalam Merah Putih kali ini bersama saya, Maria Anneke. Dan kita akan membahas lebih dalam terkait hal tersebut dengan narasumber-narasumber yang prominent sekali malam ini sudah hadir bersama saya. Yang pertama ada Bapak Manara Pasaribu selaku dosen pasca sarjana FEB UI, staf ahli anti korp dan author. Pak Manara, apa kabar? Selamat datang. Iya, selamat malam Bu Maria. Selamat malam. Dan berikutnya juga ada Ibu Lili Sudartio selaku dosen PPIM UI dan MMUIB Batam. Ibu Lili, apa kabar? Baik, selamat malam Bu. Selamat malam, dan berikutnya ada Pak Haryadi Sukamdhani, Presiden Direktur PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. Pak Haryadi, apa kabar? Selamat datang. Selamat malam Mbak Maria. Selamat malam. Baik, apabila seluruh narasumber sudah tidak sabar untuk berdiskusi malam ini, kita saksikan dulu tampilan berikut ini. Daya saing Indonesia kembali terpuruk. Bahkan anjlok 13 peringkat ke posisi 40 pada 2025 dan makin jauh dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Singapura. Presiden Prabowo Subianto menyebut ada yang salah dalam manajemen dan pengelolaan sumber daya Nusantara. Jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi. Seperti aksi sejumlah sopir angkutan umum di Kota Bekasi, Jawa Barat yang melakukan unjuk rasa menolak operasional bus Trans Bekasi Keren Koridor 1 karena menilai penghasilan mereka akan berkurang. Mereka merazia sesama angkutan kota untuk menurunkan penumpang dan memarkirnya di Jalan Raya Ahmad Yani, Kota Bekasi. Mereka juga memasang spanduk berisi protes kepada Pemkot Bekasi atas pengoperasian bus Trans Bekasi Keren Koridor 1. Salah seorang sopir angkot menyebut kehadiran bus Trans Bekasi Keren ini berpotensi menghilangkan 70% pendapatannya karena sangat berbenturan dengan trayek mereka. Apalagi sekarang kita kan sebagai supir angkot ini kan nyari sewa kan udah pada susah, banyak saingan. Ya nggak ditambah lagi kalau itu masuk juga, Pak. Kami mau makan apa? Masih mending kalau pemerintah buat Jaklingko. Jaklingko kenapa? Supir-supir angkot yang ditarik jadi supir Jaklingko. Kalau sekarang ini sebagai supir-supir angkot ini, kita ini minta keadilan aja untuk kami rakyat kecil, Pak. Ditanggapin lah. Ya, supaya suara kami ini didengerin lah. Kami butuh makan, Pak. Kami bukan maling. Ya enggak, kami ini cuma supir angkot, nyari duit cuma 1.000-2.000 di jalanan. Bukan nyari duit 100-200 ribu. Ya kami inginkan cuma satu, jangan jalan. Iya, kalau kapan kami ini kagak ada keputusan dari pemerintah, kami lebih parah lagi, Pak. Bukan angkot 3007, semua armada Bekasi kami stopin, Pak. Diketahui Trans Beken Bekasi menghubungkan kawasan Harapan Indah, Stasiun Bekasi, Stasiun Keranji, dan Terminal Bekasi. Setelah masa uji coba gratis berakhir, Pemkot Bekasi menetapkan tarif tunggal sebesar Rp4.500 per perjalanan. Tim Liputan NTV melaporkan.
Baik, langsung saja kita akan mulai diskusi malam ini. Sebelum kita mulai, saya ingin kembali lagi memperlihatkan seperti apa sih ranking kita berdasarkan Global Competitiveness Index di tahun 2025, di mana Indonesia ini ada di peringkat 40. Padahal di tahun sebelumnya kita itu ada di level 27 yang menjadi rekor tertinggi kita di tahun 2024 lalu. Tapi kenapa di 2025 ini malah drop 13 peringkat? Mungkin pertanyaan pertama saya ke Pak Manarep. Menurut Bapak, apakah sebenarnya peringkat ini cukup relevan kalau kita kaitkan dengan daya saing kita di dalam negeri? Silakan. Baik, Bu Maria ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kelihatannya kita perlu mengurai dulu sebetulnya faktor apa yang menjadi ukuran daya saing itu ya. Porter 1995 sudah membuat semacam gambaran ya, ada 4 faktor yang menjadi ukuran daya saing itu. Yang pertama itu dilihat dari faktor produksi kita, endowment production istilahnya itu. Yang kedua adalah bagaimana para pengusaha dan para usahawan mengelola perusahaannya. Yang ketiga adalah dari faktor domestic demand atau permintaan dalam negeri. Yang keempat, bagaimana pendukung dari industri ini dibantu untuk menjadi berdaya saing. Saya melihat bahwa faktor yang paling menentukan di situ bisa kita lihat barang-barang luar negeri itu banyak masuk ke dalam negeri ya. Misalnya seperti produk-produk dari luar, saya nggak sebut namanya ya, itu sudah merajai daripada industri kita ya, sehingga mengganggu stabilitas dari produksi dalam negeri itu. Itu kira-kira yang membuat, kalau menurut hemat kami, faktor-faktor yang sangat menentukan itu bagaimana para usahawan itu juga mengelola usahanya ya, supaya bisa berdaya saing ya. Karena apa? Negara ini bukan berkompetisi sebetulnya, enggak ya. Yang berkompetisi adalah para pengusaha, para korporasi, dan juga para usahawan yang ada di Indonesia, termasuk mulai dari BUMN, usaha pribadi, UKM, UMKM, dan juga termasuk dari BUMN, BUMD semua menjadi bagian yang sangat perlu berkompetisi untuk menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu ya. Namun produk kita itu sebetulnya tidak mampu melawan dari barang luar ya. Misalnya kita bisa lihat saat ini ya, beberapa makanan, pakaian, dan juga yang lain-lain rasanya sebenarnya sudah dikuasai dari barang-barang import yang masuk ke Indonesia. Saya melihat itu faktor yang paling menentukan. Akibatnya tadi kalau kita lihat dari tampilan sebelumnya, banyak perusahaan-perusahaan yang terjadi, ada yang tutup, ada yang mengurangi pegawainya, ya, mengakibatkan produksi dalam negeri itu menjadi turun. Akibatnya para usahawan tadi itu melakukan pengurangan pegawai, ada yang tutup dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang membuat para usahawan tadi itu mengalami kesulitan ya. Karena itu perlu kami kira dukungan yang sangat bagus ya dari pemerintah agar para usahawan ini bisa memproduksi barang dengan bagus gitu. Baik, memenuhi regulasi barang impor nih yang kita ya, perlu ketatkan begitu Pak. Betul, perlu pengetatan itu, perlu dibantu ya agar produksi dalam negeri ini bisa menjadi bagian yang penting mengisi domestic demand untuk keperluan Indonesia. Kami kira itu. Baik, menarik sekali. Kita akan coba tanya ke Bu Lili. Bu Lili, kalau tadi Pak Manarep bilang nih faktor utamanya karena regulasi ini kurang mendukung iklim usaha di dalam negeri begitu. Tapi kalau Ibu melihat apakah ini menjadi faktor utama adanya penurunan peringkat sampai 13 peringkat itu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya sedikit menyangga bahwa pada dasarnya regulasi merupakan memang faktor input yang sudah dikatakan tadi oleh Pak Manarep dalam total model tadi. Tetapi
pada dasarnya regulasi itu cuma satu variabel saja dari faktor condition itu. Jadi bukan saja regulasi, tetapi persiapan infrastruktur, human capital dan sebagainya itu yang harusnya betul-betul dijaga, dan kita harus mampu mengkoordinasi keempat variabel tadi. Nah, ini yang menarik karena sebenarnya assumption yang di-develop oleh Michael Porter ketika membuka dengan tools Diamond Theory ini adalah unsurnya cooperation. Dia menjawab dari teori sebelumnya yang kita selalu kenal ya, jadi mahasiswa itu S2, S1 itu biasa udah kenal, yang dinamakan five forces. Nah, five forces itu memang mengharapkan setiap pihak itu melakukan apa? Persaingan. Nah, ini setelah mungkin Michael Porternya juga lebih dewasa, lebih bijak, dia lihat persaingan itu sendiri tidak akan mampu membangun klaster industri itu. Makanya dia bangun dengan 4 itu. Jadi tidak cukup dengan hanya mengembangkan faktor input tadi, kekurangan faktor input, tapi kita harus juga memperhatikan yang lainnya tadi, yang relatif, supporting, dan demand tadi. Nah, kalau keempat-empat itu dijaga dengan baik, itu yang akan membantu kita meningkatkan competitiveness, karena cluster kita terbangun dan terbentuk, Ibu. Baik, Ibu tadi sampaikan persiapan untuk human capital, begitu. Itu menjadi salah satu faktor juga. Kalau secara umum saja, Ibu menilai human capital kita seperti apa sih di dalam negeri saat ini? Sederhananya begini ya, ketika kita potret human capital gitu, jadi bukan hanya data sebenarnya berapa banyak orang pintar dan sebagainya, sebenarnya kita juga bagaimana mereview apakah kita punya kekurangan. Misalnya apakah dependensi kita dalam mengembangkan pendidikan itu sendiri, ketika kita mengembangkan kolam knowledge kita dan sebagainya. Yang menarik menurut saya adalah apa? Seperti yang dilakukan oleh Singapura. Singapura itu kenapa bisa maju? Dia potret dengan 4 diamond tadi. Dia merasa tahu bahwa dia punya kekurangan dalam manusianya ya. Jadi apa yang dilakukan di sana, banyak keluarga yang tidak mau punya anak atau punya anak satu, sehingga mereka sebenarnya kekurangan. Tetapi yang dipikirkan oleh tetangga kita Singapura, it's okay katanya bilang. Dia datang ke negara-negara Asia Pasifik di tetangganya, dia ketok semuanya. Come on katanya, anak-anak SMA, bagaimana kalau saya bisa menyediakan ya beasiswa dan Anda sekolah di sini. Nah, kita kebayang Ibu Maria, ketika anak-anak kita yang pintar dan sudah pergi sekolah dapat beasiswa di sana, Singapura kan dengan enaknya kan mengambil dari orang-orang kita. Nah, itu salah satu juga tentang human capital yang harusnya kita juga mampu untuk melakukan pengembangan seperti itu. Nah, potret-potret seperti ini yang harusnya mampu kita lihat sehingga juga bisa mengembang seperti mereka kan. Jadi ini reasonnya. Ya, kenapa kita makin lama juga bisa makin turun. Nah, menariknya memang Michael Porter itu menjembatani kita dari melihat cluster firm level. Tetapi jawaban tadi yang ditanya oleh Ibu Maria untuk Pak Manarep, kenapa kita bisa turun? Sebenarnya alat ukur ini bagus untuk kita, untuk menyamakan pandangan kita. Nah, tetapi alat ukur ini juga, kita juga harus hati-hati. Menurut Bapak Krugman, ya, dia justru menyanggah ya, tahun 1990 dengan diamondnya, Michael Porter 1995, Krugman keluar lagi. Jadi harus hati-hati kita jangan sampai obsession terhadap competitors itself. Jangan merasa bahwa kompetitif negara itu hanya diukur dari trade, perdagangan luar negeri dan sebagainya, surplus nasional, bukan tanya bilang. Tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas domestik dan kita bisa mampu melayani rakyat kita. Baik, artinya ada faktor lainnya yang juga penting. Kita tidak boleh semata-mata hanya melihat peringkat negara competitiveness ini aja ya. Saya akan beralih ke Pak Haryadi. Kalau sebagai pelaku industri, memandang seperti apa sebenarnya kualitas human capital kita? Apakah memang ada gap yang cukup signifikan? Apalagi tadi disampaikan oleh Bu Lili, yang pintar-pintar ini sudah ditarik oleh negara tetangga. Silakan Pak Haryadi. Sebelumnya nyambung dulu dengan